mereka merasa mahal ya harusnya komplainnya ke biro jasa. Kenapa kalau mau gratis langsung? Iya ke sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama saya Lucio Octaviano, manajer video Warta Kota Network dalam wawancara khusus di Tribun di Warta Kota. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam upaya menjaga keselamatan, kelayakan, dan ramah lingkungannya kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Kami akan berbincang langsung dengan Kepala Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor atau UPPKB Kedaung Angke dengan Bapak Kristianto. Nah, UPPKB sendiri ini adalah sebuah unit yang berperan strategis dalam memastikan setiap kendaraan memenuhi standar teknis dan layak jalan. Bersama beliau, kita akan mengupas lebih dalam mengenai peran, fungsi, kemudian inovasi layanan, hingga tantangan yang dihadapi oleh UPPKB Kedaung dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apa kabar Pak Kris? Alhamdulillah baik kok. Iya, makasih telah hadir. Jadi mampir main-main ke PKB Kedaung. Ya silakan. Pak, langsung aja nih Pak. Sebetulnya apa sih Pak jenis layanan pengujian kendaraan bermotor yang ada di UPPKB Kedaung ini Pak? Ya terima kasih ya atas kehadiran ke Kedaung Angke sehingga kami bisa beri informasi ya kepada nanti ke masyarakat mungkin sampai. Jadi memang tugas pokok fungsi dari PKB itu melaksanakan pengujian kendaraan motor untuk wilayah Jakarta. Untuk kendaraan wajib uji, ya. Wajib uji itu untuk kendaraan angkutan barang, mobil penumpang, bis dan angkutan umum ya. Tapi sesuai SK Gub dan SK Kepala Dinas itu di Jakarta itu ada 5 PKB Pak, nggak hanya di sini. Ada 5, ada di Ujung Menteng, ada di Cilincing, di Barat itu Kedaung Angke, di Jakarta dan di Pulau Gadung. Ya, jadi karena sudah tapi 5 wilayah. Tapi juga nggak berarti kendaraan di Jakarta dari Jakarta Barat nggak bisa parkir di sini. Kita dengan sistem online booking bisa memilih di mana saja. Ya, tapi ada juga dibatasi juga di sini karena akses masuk jalannya sempit kecil ya. Jadi kendaraan besar atau panjang itu tidak bisa seperti bus besar, kontainer itu nggak bisa ke sini Pak. Kita dibatasi hanya kendaraan yang maksimal ngangkut barang itu 8 ton. 8 ton. Ya dengan maksimal yang ya sedang ya sedang itu ya, yang ban ganda 2 itu maksimal. Dan Jaklingko bisa, mobil kecil, taksi bisa, bus besar, akap itu nggak bisa. Itu di sedang itu bisa. Bis sedang bisa, cuma itu sangat tidak ada di sini kecil. Ya kebanyakan di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Ya, nah kalau di Pulau Gadung itu kendaraan pertama dan mobil-mobil untuk kendaraan yang terdaftar pertama ya baru ya. Kalau di Cilincing kontainer, itu hanya di Cilincing. Kalau kita ini sama dengan Jakarta dan Ujung Menteng dan Pulau Gadung. Dan di Cilincing juga bisa kendaraan. Demikian Pak, yang kita berikan. Dan itu juga ada kendaraan yang kita melayani administrasi numpang uji. Jadi yang numpang uji itu kendaraan yang terdaftar di Jakarta, domisili Jakarta, tapi beliau ada misalnya di Bandung, tapi udah waktunya kir, dia mau kir di Bandung, kita bisa ngasih pengantar. Lintas wilayah bisa Pak? Cuma kita bisa ngasih pengantar saja. Saya pengantar. Pengantar bahwa kita minta izin untuk memberi rekomendasi boleh dikir di sana. Gitu. Jadi memang kendaraan yang sudah habis masanya itu nggak boleh nunggu lagi. Dia harus kir. Kalau dia lewat, berarti udah nggak layak jalan. Kan batasnya 6 bulan. Lebih bagus sih mereka harusnya seminggu sebelumnya. Tapi
memang dibatasi. Misalnya udah hari terakhir nih, tapi masih di Bandung. Ya sehari sebelumnya minta rekomendasi dari kita. Itu pelayanan kita yang di depan di KRO itu. Yang di depan itu Pak Ya, kemudian juga untuk mutasi. Jadi ada kendaraan yang jadi di sini, terdaftar di sini, dia dipindahkan ke misalnya ke Semarang, keluar wilayah, dicabut kan berkasnya. Berkas pengujiannya Dipindahkan ke sana untuk seterusnya di sana. Oh, dari sini ada pengantar. Ada pengantar. Ya, demikian. Oke, Pak. Proses atau tahapan pengujiannya sendiri gimana tuh? Tahapan pengujian tentunya mereka harus daftar dulu ya. Daftarnya sangat mudah, dengan HP aja, namanya ada sistem e-booking. E-booking? Ya, itu bisa diunduh di Play Store. Oh, di Play Store bisa ada? di-booking. Nanti di HP itu tinggal kita masukin data kita, B berapa, nomor kendaraannya. iya, nomor kendaraannya, terus kita mau uji di mana, kemudian mau pilih tanggal berapa gitu loh. Oh, mau pilih tanggal berapa bisa? Iya, bisa. Nah, setelah itu kalau udah itu udah catakan terdaftar sudah. Kalau dulu dia harus bayar dulu retribusi, baru bisa. Oh, bayar dulu. Retribusi. Kalau sekarang sejak ada undang-undang aturan keuangan, salah satunya banyak retribusi yang dicabut, salah satunya pengujian, jadi nggak bayar lagi retribusi. Oke. Ya. Sangat mudah. Nah, setelah daftar, mereka langsung begitu waktunya yang ditentukan itu datang ke sini. Bawa kendaraannya pastinya, karena yang menuju kendaraannya. Iya, betul. Nanti ada loket, namanya loket pendaftaran. Jadi tinggal menunjukkan melalui HP bahwa kita daftar. Nah, itu online, dicek di komputer pendaftaran, iya emang udah daftar. Nah, kalau udah daftar dia juga bisa masuk. Tapi kalau dia belum daftar, di situ nggak ada, ditolak. Oh. Iya, dia harus daftar dulu. Jadi online masuk datanya bahwa emang dan sebutlah mendaftar, diisi datanya. Kemudian setelah diisi data sesuai benar, diverifikasi ya, benar, terus dia masuk ke namanya ruang identifikasi. Itu tahap awal dari pengujian dari beberapa tahap. Setelah diidentifikasi itu melihat visual. Jadi penguji itu melihat secara visual awal, melihat kendaraannya yang diuji ini kan kendaraan minimal kendaraan yang kedua, 3 ya atau keberapa ya. Setelah dicek panjang, lebar, tinggi, boxnya masih sama nggak yang standar. Kemudian lampunya dicek hidup nggak, kemudian ada yang pecah nggak, rodanya botak apa enggak, gundul apa enggak. Ya, kemudian wipernya dicek aktif apa enggak, klaksonnya. Semuanya bagus. Semua dicek. Ya tadi salah satunya itu. Nah, setelah itu selesai, semua berfungsi sesuai standar. Itu hanya visual dulu ya. Itu hanya visual dulu. Ya, nanti ada pemeriksaan lanjutnya. Kemudian emisi asap. Oh, emisi. Ya, asap. Asap dicek. Apakah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada standar tuh untuk solar berapa, bensin berapa. Ya, kalau nggak lulus ya dia nggak lulus untuk berservis. Rekomendasinya servis, Pak. Ya, harus servis. Nanti dibatas karena itu mungkin mudah ya. Ya bisa 2 hari, sehari, besok bisa datang lagi. Oh gitu, harus balik lagi Pak ya? Iya balik lagi lah. Diuji lagi, kan diulang lagi namanya, kan uji ulang. Setelah itu emisi diperiksa, rem yang sangat penting. Rem itu diperiksa sesuai standar nggak masih. Kemudian setelah rem itu diuji juga speedometer. Speedometer itu penting sekali. Karena orang dia merasa kecepatannya kalau mati ada udah melebihi percepatan, dia merasa masih nol. Iya, itu disesuaikan antara namanya ukur speedometer, kita ada alatnya. Antara kecepatan yang diukur itu benar nggak speedometernya. Kalau menyimpang jauh, ya itu nggak lulus. Misalnya harusnya di alat ukur 80 km/jam dia masih 40. Ya itu kan bahaya. Nah, kemudian klakson juga, tadi walaupun bunyi, nanti diukur dengan alat, apakah melebihi ketentuan desibel yang dari ditetapkan. Kan bahaya kalau sangat tinggi kan buat telinga. Benar. Itu nggak lulus juga. Walaupun ya iya, karena kan tadi hanya cara visual, bahwa dia emang bunyi. Kalau yang pakai klakson bunyi itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Tapi itu biasanya kan bis besar dan kendaraan besar. Di sini nggak ada. Kemudian juga diukur kebidanan roda depan itu
Iya, dia Axle, kalau axle asli ya. kalau dia melenceng itu dia harus lurus kan. Itu juga nggak ada standarnya. Iya, setelah itu Kayak spuring ya, kayak gitu lah iya, Pak ya. iya, Balancingnya juga betul. dilihat ya Pak. Betul. Kemudian pemeriksaan kolongnya. Kolongnya itu dari bawa kendaraan itu body-bodinya ada keropos apa enggak. Oh, Iya, ada terotnya bagaimana. Kalau banyak keroposnya ya nggak lulus. Setelah itu lampu. Tadi kan lampu hidup nih. ah, ah. Belum tentu lulus juga. Karena Karena ukuran keterangannya kan ada standarnya. Kandela namanya. Oh. Dan ini posisi lurusnya. Ada kan yang Ke nyala, atas atau ke nah bawah lo ke ya? atas, lo ke bawah, atau lo ke samping, kan percuma, nggak ada manfaatnya. iya. Itu juga dilihat. Dulu lihat, itu nggak apa, alatnya pakai robotik. Jadi ada seperti robot jalan, trek. Nanti Kemudian disorot. Seberapa kemudian, tuh? ya, sesuai standarnya bagaimana. Ya, kemudian ya itu, setelah semua lulus, langsung kan nyambung ke hasil roket akhir, dicetak, namanya smart card. Sekarang nggak ada buku uji. Oh, sekarang nggak pakai buku uji, Pak? Nggak pakai smart card sama kertas lembar Ah. buat pegangan dia di jalan, bawa berangkat lah. Dan dipasang stiker juga. Jadi sebenarnya yang menentukan tidak lulusnya itu penguji di tiap-tiap titik dan adanya penataan penyelia sebagai memberi keputusan akhir bila lulus seperti tidak. Kalau KUP ya sekedar mengetahui saja dan semua penentu ada namanya karena penguji itu tingkat-tingkatannya. Ada penguji pemula, dasar, tingkat 1, tingkat 2, dan yang terakhir penyelia master gitu. Dan semua melalui diklat, diuji kompetensi. Oh, uji kompetensi. Iya. Itu berkala diuji, Pak. Iya. Pengujinya juga diuji. Diuji, dites untuk kenaikan tingkat itu. Semua ada aturan dari Kementerian Perhubungan. Semuanya satu. Jadi semua Garis itu. pengujian itu di Indonesia sama. Ya makanya kita bisa diuji di mana saja, sama kok tata cara dan Pengajunya juga sama, aturan hukumnya sama. Standar Iya. pengujinya juga sama. Ya. Diklatnya juga sama, ada diklat di Tegal dan di Bali. Oh gitu. Iya. Pak, semuanya itu tentu berkaitan dengan keselamatan, Pak ya. Tentunya pasti. Dan lingkungan. Betul. Karena Ya tadi ya keselamatan rem, lampu, kan kalau mau mati kan bahaya. Sama uji apalagi emisi, rem. uji emisi Klakson tadi. juga. Kalau ada orang kalau nggak klakson dia kalau ada klakson dia minggir kan. Iya. Tapi juga jangan lo keras, bikin orang kaget, ya kan? Iya. Iya, kayak semua, kayak lulusan tadi wiper juga kan. Kalau hujan nggak ada ininya kan bahaya. Kemudian lingkungan, emisi itu juga sangat menentukan lingkungan, bisa udara kan. Betul. Iya. Gas buangnya kan. Gas buang ya betul. Standarnya. Standar nggak boleh ada sekarang- batas maksimal. Tadi udah itu Pak ya. Jadi Iya. pelayanannya udah digital Pak ya, udah daring, udah bisa booking online. Bisa, sangat bisa langsung. Daftar langsung datang, Ya. langsung uji. Iya, dia dengan tanggal dia prosesnya- bisa kapan Iya, itu pasti bisa. Prosesnya lebih simpel, jadi ya masyarakat harusnya datang sendiri Pak ya. Datang sendiri karena juga sesuai antrian kan sistem drive thru. Jadi nggak ada yang dia datang belakangan bisa maju ke depan, nggak bisa. bisa, Ini kan nggak lajur. Bagaimana dia mau nyalip? Iya. Jadi nggak ada, walaupun adik saya, teman saudara saya, dia tahu-tahu di belakang nggak bisa dia mau duluan keburu-buru, nggak bisa. Dia harus sesuai first in first out. Iya. Iya kan? Betul. Nah, Pak, dari UPPKB Kedaung sendiri Pak, apakah ada upaya yang dilakukan supaya layanan tetap cepat, terus kemudian transparan dan bebas pungli? Oh ya, tentunya kita sebagai pimpinan ya selalu di apel itu selalu kita tekankan. Kemudian juga kita ya suka mengumpulkan penguji lah, modep istilahnya. Kemudian ya kita kan punya ini CCTV, kita lihat di kamera TV kan. Dipantau terus. Ya, saya pantau ya, kadang saya turun ke lapangan. Tentunya sekarang kan juga sistemnya udah semua sudah transparan lah ya. Kalau memang langsung dengan sistem digital ya, apalagi nggak ada retribusi lagi sudah tidak ada. Oh. Iya, jadi
Itu upaya-upaya kita, kemudian juga tentunya melalui peningkatan pendidikan. Kita sarankan untuk kalau ada diklat untuk mengikuti diklat-diklat yang telah memang disiapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Pak, ini berkaitan dengan tarif, Pak. Sekarang tarif KIR-nya katanya gratis, Pak. Iya. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, memang tadi saya sampaikan itu ada aturan undang-undang dari Kementerian Keuangan ya, yang dengan aturan undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 1 kalau salah ya, penyimpangan keuangan. 2002 ya. Iya, penyimpangan keuangan. Ya. Nah, tapi dimulainya di tahun 2024 kalau salah ya kan, mulai 5 Januari banyak retribusi yang dihilangkan. Optionnya ke pajak kendaraan tuh pembagiannya sih dirubah ya, yang saya tahu. Dan itu salah satunya KIR. Salah satunya KIR. Iya, ya. Uji KIR itu, jadi di Indonesia ya semua nggak ada retribusi. Oh. Iya. Artinya nggak perlu bayar retribusi? Nggak ada retribusi lagi. Artinya gratis, Pak ya? Gratis. Gratis, Pak ya? Iya. Ya. Kendala yang paling utama di pengujian ini apa, Pak? Kendalanya, yang sering ditemui ini, Pak? Ya kendalanya sih sebenarnya kan kita dengan sistem internet ya, dengan internet ya, karena dan listrik juga kan. Iya. Pokoknya kalau internetnya gangguan, ada hang, ya pelayanan terhenti pasti. Karena semua berbasis internet. Iya. Kalau itunya mati atau mati listrik, tapi kita ya antisipasinya kita itu ada genset pasti. Jadi itu sih nggak kendala ya. Paling ada berapa jeda sedikit doang kali ya. Kalau internet ya kita backup juga, ada backupnya. Ada backupnya juga. Backupnya. Ya kendalanya seperti itu, cuma ya banyak juga ya itu. Ya orang nyebutnya calo ya. Tapi biro jasa itu karena mereka kan menyerahkan ke biro jasa orang. Nah masalah biro jasa minta uang tadi jelas tidak menyuruh orang ya. Mereka pasti ngasih lah. Nah itu kadang-kadang mereka merasa mahal ya. Harusnya komplainnya ke biro jasa. Kenapa? Kalau mau gratis langsung. Iya ke sini. Nah mereka komplainnya ke sini. Ya iya kalau mau gratis itu di sini kan. Langsung di sini ngurus sendiri. Kalau dia saya kok bayar Pak. Ya dia nyerahkan ke biro jasa. Tapi kan mereka udah sepakat sebenarnya. Kalau nggak sepakat kan nggak jadi. Tapi jangan dia sepakat terus mengeluh mahal lah. Seperti itu menurut saya ya. Iya. Kalau emang sudah dia sepakat deal, ya sudah. Tapi kalau emang mereka nggak merasa itu, ya udah jangan diserahkan ke biro jasa. Datang langsung gratis. Langsung gratis. Iya. Ada nggak sih Pak sampai antrian sampai panjang gitu? Enggak. Karena sampai kita kan, jadi terserang kapasitas kita ada 7 lajur. 7 lajur. Masing-masing lajur. Itu emang kita dulu, karena dulu Jakarta ditutup. Jadi sekarang Jakarta sudah dibuka lagi kan. Jakarta udah 2 tahun yang lalu nggak salah Pak. Nah udah ringan terbagi. Udah bagi lagi. Ya jadi kendaraan yang selatan dulu lari ke sini semua. Ya nggak semua sih. Ya jelas ada yang ke sini lah. Jadi ada yang ke sana. Apalagi kapasitas itu kan kalau satu lajur 110 ya. 110. Ya kita ada 6 lajur lah, satu buat cadangan. Itu bisa 660 berarti kan. Dalam satu waktu. Satu hari. Kalau dalam satu hari. Iya, tapi kenyataannya yang datang itu rata-rata 350. 350. Ya, jadi separohnya Pak. Artinya kapasitasnya sebetulnya masih mencukupi kalau masih mencukupi. Gitu. Enggak, makanya yang beludak itu pagi, karena mereka kadang-kadang datangnya berbarengan pagi-pagi. Walaupun sudah kita jadwalkan, dia datang jam berapa, hari apa di bookingan itu milih jam berapa. Tapi kebanyakan milih pagi. Karena itu tadi mereka kan kendaraan usaha semua nih. Yang kiri sini mereka datang pagi dengan harapan karena 30 menit selesai, dibuka jam 8:30 dan selesai langsung mereka mengadakan kegiatan usahanya. Cari rezeki lagi. Karena kalau mereka siang, mereka khawatir nanti kalau dapat orderan sampai sore, gagal lagi nggak jadi lagi. Jadi ya itu. Tapi kita udah antisipasi, kita buat di samping itu ada kita lapangan-lapangan pengendapan. Jadi nggak ngantri sampai ke jalan. Jadi kalaupun antriannya ini kira-kira udah dia dimasukin kantong dulu.
Nanti kalau udah ini masuk. Ya, iya kan dia mengalir nanti. Ngalir terus iya. Kalau udah mulai jam 8. Iya. Kalau pengembangan fasilitas apa aja tuh Pak di sini Pak? Kalau pengembangan fasilitas tentunya banyak ya. Mana yang kurang kita tiap tahun tuh ada anggaran pemeliharaan. Alat. Kita serahkan kepada yang benar memang TPM yang dulu memasang yang mana ditunjuk itu udah pasti mereka standby karena di DKI dianggarkan dan mereka standby kalau ada kerusakan langsung dia datang. Kemudian juga ada inovasi juga yang pembedahan kolong itu yang mereka tadinya penguji itu harus ke bawah. Jadi cukup dengan kamera aja nanti ada kayak robotik kamera melihat dan ke TV jadi udah langsung. Jadi wajib ujinya dilihat aja, woi bener kendaraan bawah saya keropos. Jadi istilahnya di videokan nanti langsung online ke TV bisa dilihat oleh yang kiri itu. Iya. Oke. Kemudian juga ke depan kita aktivisasi adanya kendaraan listrik. Kita nanti akan uji listrik dan listrik. Kita tahun depan kita akan menganggarkan alat uji listriknya. Mudah-mudahan bisa ya tentu khusus Pak ya. Iya, itu alat uji listrik khusus. Dan pengujinya juga harus bisa. Ya bisa pastinya kan udah banyak yang bisa lah. Karena memang udah listrik kita ada pelatihan kita ikutkan. Oh iya, artinya udah mulai banyak kendaraan listrik. Iya. Selama ini di Pulau Gadung sih. Selama ini di Pulau Gadung. Iya, tapi masih ke depan. Belum di Kedaung. Belum, karena alatnya kita belum punya. Nanti untuk ke depan semakin banyak, ya kita harus menyiapkan. Waktu-waktu Pulau Gadung nggak nampung bisa ke sini. Oke. Kalau misalnya terus kemudian sebuah kendaraan nggak lulus uji kelaikan itu Pak, sanksinya apa Pak? Ya itu kan mesti ulang. Mesti ulang. Perbaiki apa dia yang menyebabkan nggak lulus uji apa? Misalnya lampunya mati, ya dia harus pulang ganti lampu. Atau klaksonnya nggak bunyi, dia harus diulang. Diservis, klaksonnya harus bunyi. Tergantung kerusakannya. Yang nanti di surat pemulangan itu apa yang membuat dia nggak lulus dikasih tahu. Kacanya rengat. Dan dia yang uji yang datang juga sepakat bahwa emang benar itu. Oh, gitu. Tilang? Ya kalau di jalan ya selama dia itu ya ditilang lah. Karena memang dia seharusnya kalau nggak layak kan nggak boleh jalan. Membahayakan orang lain. Dia harus perbaiki dulu. Langsung ya. Setelah selesai perbaiki di bengkel. Tentunya nggak di jalan kan. Balik lagi ke sini. Kalau dia disuruh balik masih terus dia ke jalan operasi belum memperbaiki ya ada sanksi lah. Iya. Kalau kedapatan operasi di jalan. Iya, betul. Iya. Nah, Pak, ini apa ada upaya dari PKB Kedaung Pak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya uji kendaraan secara berkala? Oh iya. Jadi memang tupoksi kita sebetulnya kita hanya menguji ya. Menguji kendaraan yang datang ke sini. Nah itu upaya itu sebenarnya dengan adanya sanksi dari petugas di lapangan. Jadi ada undang-undang itu setiap kendaraan yang harus layak jalan dengan bukti kerjaan dengan lulus uji. Nah itu di jalan tuh harus ada namanya uji petik. Uji petik, dia harus aktif. Kalau dia nggak kir, berarti dia kan nggak layak jalan. Kok jalan? Itu membahayakan. Nah, dia harus nanti di stop operasi, nggak boleh jalan. Namanya dikandangkan. Ya, dia nanti harus kir dulu baru boleh beroperasi lagi Pak ya? Iya, itu satu upaya mereka sadar bahwa itu menjadi kewajiban mereka tanggung jawab bersama keselamatan. Jadi harus memikirkan juga karena kalau resiko jalan juga kerugian juga sebenarnya buat perusahaan kan. Iya. Demikian. Dan juga kita ada bidang angkutan. Di SUP itu. Bidang angkutan itu membina perusahaan angkutan umum. Ya namanya membina kan harus mereka memberi kesadaran juga bahwa ada kewajiban untuk uji berkala. Jadi ada masing-masing bagiannya. Iya. Ya itu tadi untuk supaya mereka sadar. Iya, betul. Oke Pak. Ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat supaya melakukan uji
kendaraan bermotor secara berkala. Oh iya, terima kasih nih kesempatan juga ya sebagai KUP PKB Pebujian ya, Kedaung Angke, memang tugasnya diamanatkan oleh pemerintah untuk menguji kendaraan untuk kepentingan keselamatan. Saya harapkan kepada para pemilik kendaraan bermotor yang mempunyai kendaraan yang memang wajib diuji, ya harus diuji. Karena itu sangat penting untuk keselamatan bersama dan untuk kepentingan kita juga ya, pemilik kendaraan. Nah, dan saya harapkan juga datang sendiri saja. Datang sendiri ke sini, karena jadi tahu jangan menyerahkan ke orang lain kalau bisa ya. Tapi kalau emang kendala nggak ada yang bisa disuruh, kan nggak semua pemilik ada waktu mungkin ya. Tapi ya silakan aja diserahkan ke Biro Jasa. Karena memang sah juga sih Biro Jasa itu ya. Tapi saya harapkan sih ya bisa ke anak buahnya kan ada itu kalau dia nggak bisa untuk ngurus. Dan mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Dengan Prosedurnya sistem prosedur mudah. Nanti juga gratis. Ya, kalau mereka juru orang kan bayar. Nanti jangan mereka bayar seolah-olah kok masih bayar gitu kan. Ya kan bayar buat siapa? Juru orang ya pasti mereka kan butuh makan, butuh. Apalagi kalau jurunya kendaraan saya diambil di tempat saya ya. Kan, nah, dia untuk ke tempat orang yang akan itu butuh ongkos. Nanti setelah selesai dia balik lagi ke sana kan. Baliknya perlu ongkos. Kalau ya jelas juru orang ya pasti mereka harus bayar. Demikian. Jadi saya harapkan dan harus tertib 6 bulan sekali untuk datang. Tapi walaupun sudah kir, ya saya kan udah kir, tapi kita harus merawat kendaraannya. Jangan menang saya kan udah kir. Tapi tidak dirawat. Ya dirawat ya jangan. Karena kan kir 6 bulan sekali. Kalau nggak dirawat nanti di bulan ketiga keempat ada masalah. Bagaimana? Karena kan kendaraan dipakai kita nggak tahu. Bagusnya itu kalau mereka punya kendaraan, apalagi kalau banyak kan, ya sebelum dia keluar harus dicek dulu minyak remnya. Itu kan kadang-kadang ada loh kendaraan itu dari pernah beli minyak remnya nggak diganti-ganti, nggak di. Kalau memang nggak habis tapi bisa kering kan. Nah, minyak rem penting. Bahaya kalau diperiksa dulu sebelumnya kan. Oh, minyak rem kering habis nih ditambah, diisi ulang atau sebelum jalan, wah ternyata lampunya mati. Waktu kira mau hidup kan. Pas udah 3 bulan kan mati. Nah, sama aja daripada nanti terkena operasi di jalan. Jadi kalaupun kena mereka lulus uji tapi ada kendala di lapangan ternyata mobilnya nggak dirawat, wipernya rusak atau punya mati, tetap kena gitu loh. Jadi diharapkan juga mereka harus aktif ya. Karena tanggung jawab keselamatan itu tuh ya bukan hanya diserahkan langsung ke PKB. Oh saya udah kir kok pasti aman. Ya mereka harus tetap merawat kendaraannya tersebut. Oke, baik. Baik, makasih. Demikian Sobat Warta Kota, wawancara khusus kami dengan Kepala Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Bapak Kristianto, tentang bagaimana prosedur, kemudian fungsi serta proses pengujian kendaraan bermotor, termasuk juga semuanya demi keselamatan dan kelaikan kendaraan, Pak ya. Baik, terima kasih Sobat WK. Jumpa lagi nanti di wawancara khusus lainnya dengan tema yang berbeda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Sama-sama ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.